pembelajaran kita akan berlanjut ke langkah yang ketiga, yaitu memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan untuk bermain bersama anak. Nah, sebelum kita berlanjut seharusnya kita nonton video, namun dikarenakan fasilitas yang tidak ada, maka kita cukup dengan membuka buku pintar halaman 46 sampai 47. Bagaimana dengan buku pintarnya tersebut? Apakah ibu sudah membaca semuanya? Nah, apa yang dapat ibu cerna dari buku tersebut? Oh, apa Bu Desi? Apa? Oh, tentang Bu Lili ya. Yang ini bukan? Nah, ibu, dari buku cerita tadi yang ibu lihat, ya kan seperti ini kan ya. Nah, contohnya sini, Ibu Lili sedang mencuci. Tiba-tiba Ita datang sambil membawa bola. Apa yang Ibu Lili lakukan? Nah, apa lihat Bu, lihat. Apa ini Bu? Nah, bolanya kan lari ke baskom. Apa yang Ibu Lili lakukan? Ibu Lili menyuruh Ita untuk mengeringkan bola. Tiba-tiba bola tersebut Ita ambil lagi. Loncat-loncat. Nah, apa yang Ibu Lili lakukan? Ibu Lili tidak marah. Dia cuma bilang, "Tak, coba hitung bolanya. 1, 2, 3. Nah, dari situ kita dapat tarik kesimpulan bahwa sambil kita mencuci juga bisa loh mengajarkan anak untuk belajar. Ya, Ibu bisa dipahami? Bisa dipahami? Ibu-ibu, dari buku pintar yang telah kita bahas tadi. Nah, di sini kan sudah kita perjelaskan ya, Bu Lili dan Pak Rusli bekerja sama dalam mengurus anak-anaknya, bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau meminta pengalaman ibu-ibu di rumah saat mencuci atau saat menyetrika, saat menyapu halaman, tetapi ibu-ibu bisa meluangkan waktu bermain bersama anak, tapi yang mengandung unsur pendidikan. Nah, apa aja gitu ya, pernah ibu alamilah selama ini gitu. Silahkan ibu-ibu pikirkan yang lalu atau yang kemarin atau yang barusan tadi sebelum datang ke sini. Ya, silahkan ibu-ibu pikirkan. Nah, nanti setelah ibu punya jawaban, silahkan mengacungkan tangannya ya yang punya jawabannya. Ya, saya mau duduk dulu ya Bu ya. Nah, sudah ada jawabannya belum Bu? Siapa yang sudah punya jawaban? Ayo, siapa? Oh iya, Bu Desi. Apa Bu? Oh, ibu itu ketika ibu dan anak ibu membereskan mainan, ibu suka nyuruh anaknya untuk apa Bu? Yang jelas Bu. Oh, untuk menyebutkan nama-nama mainan. Oh, semisal ini mobil gitu ya Bu ya. Ini kapal, ini pesawat, gitu ya Bu. Oh, silakan lagi siapa? Bagus ya Bu ya, bagus jawabannya. Siapa lagi nih sekarang siapa? Silakan yang di belakang siapa? Oh, Bu Ina. Apa jawaban Bu? Apa? Apa Bu, nggak kedengaran? Apa? Oh, apa Bu? Oh, jadi Bu Ina itu ketika melipat pakaian menyuruh anaknya, siapa namanya anaknya Bu? Aman. Oh, menyuruh Aman untuk menyebutkan warna-warna pakaian. Oh, ini warna apa? Warna merah kayak gitu ya Bu. Oh ya, bagus. Nah, siapa lagi yang punya pengalaman? Silakan lagi sharing di sini, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau men-sharing pengalamannya ketika mengurus anak, mengurus rumah tangga, sekaligus mendidik anak. Repotnya bagaimana saya juga tahu, saya juga punya anak ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita memiliki kesabaran yang tinggi, menjadi ibu yang penuh keikhlasan, semoga kerepotan kita menjadi ladang ibadah. Amin. Amin ya Bu ya. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan kita belajar sambil bermain, sambil bekerja mengasuh anak? Apa sih keuntungannya? Yang pertama, dapat meningkatkan emosional kita bersama anak. Jalinan ibu dan anak itu semakin kuat. Anak itu merasa terlindungi, merasa
merasa disayangi, merasa bahagia, merasa dirinya itu sangat berharga, sehingga bisa menjauhkan dari perilaku-perilaku yang buruk. Yang kedua, dapat membuat kesepakatan bersama ketika membuat peraturan di rumah. Semisal, nah, kamu tidur jam 9, jangan lebih dari itu. Nah, jam 4 kamu bangun, kamu harus belajar ngaji ke masjid. Nah, disitulah ketika emosional kita sudah terjalin, maka anak itu pun akan nurut apa yang akan kita ucapkan atau peraturan apa yang akan kita buat. Ibu-ibu, di sini ada anaknya yang masih balita, batita, bayi. Masih ada kan? Masih ada siapa? Ibu Elni, anaknya berapa tahun, Bu? Oh, 3 tahun. Oke. Iya, Bu. Bu Susi apa? Berapa bulan, Bu? Berapa tahun, Bu? Baru mau masuk 2 tahun. Nah, ibu-ibu harus bisa menyesuaikan antara usia dan permainan apa yang akan diberikan kepada anak kita. Jangan sampai salah kaprah. Cik orang Sunda nama salah kaprah ya. Nah, kita mau belajar itu ya. Nih di sini nih. Nah, di sini kita lihat buku, yang punya buku pintarnya silahkan dibuka, yang tidak punya silahkan lihat di sini ya. Di sini ada pembelajaran cara kita memberikan stimulus kepada anak. Ini usia 0 sampai 3 bulan. Usia 0-3 bulan itu kan anak-anak sudah bisa mendengar dengan jelas, sudah bisa menatap wajah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di sini kan mengajarkan anak suara cicak, tokek. Kalau saya mah nggak seperti itu, Bu. Kalau saya sampai dengan anak gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau bacain sholawat, atau bacain surat-surat pendek sampai gendong anak ini loh, Bu, sampai anak saya sampai tidur ya, yang gede itu ya, yang usia sekarang udah mau 4 tahun itu, sambil gendong saya dengerin sholawat ya sampai tidur. Nah, ibu-ibu bagaimana? Pernah gak seperti itu? Pernah? Oh ya, bagus. Nah, sekarang yang usia 4 sampai 6 bulan. Di sini ketika menggendong anak, tunjukkan atau sebutkan nama-nama benda di sekitar. Kalau saya mau usia 4 sampai 6 bulan itu, ibu suka kasih apa? Suka kasih mainan yang suka menstimulus gigi ya, mainan supaya bisa gigit gitu ya. Setelah itu saya juga suka kasih nih, nah ini ayah, ini ibu, ini paman, suka ajarin gitu. Kalau bahasa Sunda nama gini aja, mama, bapak, umi, wawa. Nah, sok itu, wawa, teteh. Nah, anak-anak suka bilang itu, teteh. Anak saya juga suka bilang gitu, yang sekarang mau 2 tahun itu, yang sampai usia masih 6 bulan itu, dia udah bilang mama. Nah, gitu ya. Selanjutnya usia 6 sampai dengan 12 bulan. Di sini kan anak-anak sudah mulai bisa merangkak. Walaupun kadang-kadang ada anak yang usianya 10 bulan sudah bisa berjalan. Nah, di sini diajarkan kita bernyanyi, diajarkan kita untuk berbicara tentang benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan ini apa? Ini gelas, ini piring, atau ini baju, ini apalah yang ada di sekitar anak kita. Misalkan ini mainan apa? Ini mobil, ini kapal, ini pesawat, ini dinosaurus, dan lain sebagainya yang biasa ibu sampaikan lah. Usia 12 sampai dengan 18 bulan, di sini anak sudah mulai menunjukkan rasa ingin tahu, rasa penasaran, hayang nyaho cak orang Sunda namanya. Nah, di sini kita bagaimana menstimulus kita, bagaimana mengajarkan anak kita, yaitu dengan cara meminta anak untuk memberikan pelukan. Nak, sini cium ibu. Nak, sini peluk ibu. Nah, seperti itu.
selanjutnya di sini setiap kali melakukan kegiatan bersama, anak berbicara kepada anak. Misalkan, "Nak, gimana makannya enak?" "Enak." "Nak, bagaimana liburan kita yang rame kan, Nak?" "Rame." Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memposisikan atau mengajarkan kepada anak sesuai dengan usianya. Usia 18 sampai dengan 24 bulan, anak mulai merangkak atau berjalan, sehingga benda dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau dimasukkan ke dalam mulutnya. Kegiatan seperti apa? Bernyanyi sambil memangku anak. Nah, bernyanyi misalnya, "Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang," dan seterusnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berikan benda kecil yang bisa dilempar anak. Misalkan di sini ada bola, tadi mana bola? Ibu saya lihat bola, tadi mana bola? Nah, ibu-ibu di sini ada bola. Nah, kita lempar. "Nah, sini." Nah, ibu lempar. Nah, lempar lagi ke ibu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita haruslah menggunakan benda-benda yang aman sesuai dengan usianya. Selanjutnya usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak sudah mulai lancar berbicara, sudah mulai bisa berkomunikasi dengan kita walaupun belum memahami sepenuhnya. Misalkan, "Nak, sudah makan?" "Sudah." Anak saya gini, kalau anak saya suka bilang gini, "Dek, enak gak makanannya?" "Enak." "Enak." Nah, itu ya anak saya itu. Kalau mau tidur saya suka bacakan dongeng, saya juga suka. Tapi ketika saya bacakan dongeng itu, anak saya langsung tidur. Belum selesai baca dongengnya, anaknya sudah tidur. Ya wes lah, nggak apa-apa, kita lanjutin lagi hari berikutnya mendongeng. Nah, selanjutnya botol atau kotak bekas yang dapat untuk diisi air batu atau daun kering. Kalau saya itu karena rumahnya dekat dengan pantai, setiap hari libur lah kalau ada waktu senggang saya suka main ke pantai, mengajak anak saya bermain bermain pasir, membuat istana gitu, walaupun istananya nggak mirip lah ya, tapi ya itu anak saya udah ramai, udah seneng gitu ya. Nah, ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu? Pernah nggak seperti itu, seperti pengalaman saya gitu, dalam mengajak anak bermain sambil belajar, sambil memperkenalkan alam lah. Pernah ya Bu ya? Bu ini pernah? Nggak pernah ya. Nah, selanjutnya Bu ya nih, yang usia 3 sampai dengan 4 tahun, anak mulai senang bermain dengan temannya. Jadi dia sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, sudah bisa bercengkrama, sudah bisa sudah bisa bermain bersama. Nah, apa yang ibu lakukan ketika anak kita sudah bermain di luar? Kita cukup memperhatikan lah ya, bagaimana misalkan anak-anak main-main lari-lari, kita lihat, oh gimana, aman gak larinya, ke jalan gak atau ke air gak. Nah, cukuplah ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau di sini 4 5 tahun kan anak-anak sudah mulai PAUD ya, sudah mulai bisa menulis, membaca, sudah bisa bergaul, bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak dengan bagaimana? Dengan cara main tebak-tebakan. Misalkan seperti tadi, "Nah, huruf yang diawali dengan huruf S suka menghasilkan susu yang setiap pagi kamu minum. Hewan apa itu namanya?" Sapi. Kan dia udah paham ya, udah tahu lah segala-galanya ya. Nah, itu usia berapa? Usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, selanjutnya memilih dan menghitung benda-benda sekitar. Kalau udah usia 4-5 tahun, kalau di sana udah bujang lah ya. Sudah bujang, dia itu sudah bisa diajak belanja. Kalau saya itu sudah bisa mengenal apa yang namanya es krim ya. Kalau di sekitarnya tahu apa itu makanan yang enak, yang tidak, tahu nama orang tua, tahu nama sepupu dan lain sebagainya. Ya sudah, disitulah sudah kita mulai terasa bebas ya Bu ya. Jadi mengajarkan juga enak, belajar. Kalau saya itu kan udah 4 sampai dengan 5 tahun itu sudah bisa mulai belajar mengaji, sudah
bisa mulai pinter lah. Sudah kalau mau dimasukkan ke SD juga 4-5 tahun itu ya kita tinggal enak lah ya, kita nunggu sesuai dengan usianya, kita sampai 6 tahun ya berarti 4, 5, 6, 7 masuk ya, kita udah enak lah gitu. Jadi kita ketika kita sudah mendidik dari usia 0 sampai dengan 5 tahun usia PAUD, kita mendidik secara benar, maka akan terbentuklah anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Ketika kita mengajak anak bermain atau memberikan mainan, kita itu harus disesuaikan dengan usianya. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, saya sudah buatkan nih apa ini Bu? Ini kapal ya. Ini kan dari kertas bekas. Nah, lihat bekas kan ya, kertas bekas bisa kita ajarkan anak kita untuk membuatnya. Nah, ini sekaligus ini kan bisa jadi main anak-anak nih ya. Nah, saya juga buat ini. Apa ini Bu? Ini apa? Hewan apa nih Bu? Saya nggak tahu, yang penting saya buatnya. Nah, atau membuat kapal-kapalan. Nah, ini ya, atau membuat kapal-kapalan. Jadi ketika kita mengajak anak bermain atau memberikan mainan lah, sekaligus mengedukasi atau memberikan pengajaran kepada anak, tidak hanya kita harus membeli di toko mainan, cukup kita pergunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau tidak membuat seperti ini ya, seperti yang saya buat, nah ibu-ibu bisa menggunakan, ada kayu bekas buat mobil-mobilan, ada misalkan ada sendal bekas, kita buat puzzle gitu ya. Yang penting bahannya ada di sekitar kita, mudah, murah, meriah, dan disukai oleh anak-anak ya. Jadi ibu-ibu, pernah nggak ibu membuat seperti ini? Ada yang pernah nggak buat seperti ini atau seperti ini gitu dari bahan kertas? Siapa yang pernah? Oh, ibu siapa? Ibu Ici pernah buat apa? Buat ketupat. Oh, bagus juga buat ketupat. Buat hari apa Bu? Buat persiapan Idul. Oh, biasa buat jualan. Oh ya, bagus ya, itu juga bisa ya, bisa sebagai penghasilan juga ya Bu, yang membuat ketupat itu ya. Ya, yang penting utamanya ya Bu ya, utamanya ketika kita mengajarkan anak itu, apalagi kita di kampung, jangan membuat anak terbiasa ya, kebiasaan dengan barang-barang yang mahal, cukup yang murah meriah saja ya Bu ya. Ya, sekarang kita istirahat dulu, ibu minum dulu, silahkan kita lanjut lagi ya, minum dulu silahkan.